Kembali bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Agama gelar sidang isbat guna menetapkan Idul Adha 2025. Berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Selasa malam, Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025. Sehingga 10 Zulhijjah atau nanti Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan disepakati bersama. Ya, sebelumnya pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwasannya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 dan puasa Arafahnya hari Kamis tanggal 5 Juni. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud mengundang secara khusus 40 warga negara Indonesia untuk ibadah haji. Undangan ini dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan solidaritas umat Islam di dunia. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi menjelaskan para jemaah haji tamu Raja Salman adalah sosok pilihan yang mewakili kehormatan dan nilai-nilai persaudaraan umat Islam. Warga negara Indonesia penerima undangan haji khusus ini terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat hingga pejabat pemerintahan seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Nazaruddin Umar, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Program tahunan ini bukan sekedar undangan biasa, melainkan bagian dari komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam memperkuat pesan perdamaian dan solidaritas umat Islam dunia. أيها الأخوة والأخوات، إن هذا البرنامج المبارك ليس مجرد اصطلاح. Dan tentu hadirin sekalian bahwa program ini bukanlah sebuah program yang hanya untuk mendatangkan menjadi tamu semata. بل هو رسالة محبة وسلام. Namun memiliki makna atau risalah daripada pesan khusus tentang perdamaian. وحرص القيادة الرشيدة يحفظها الله Dan على تيسير أداء الركن الخامس من أركان الإسلام. Dan juga sebagai komitmen dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan peran terbaik dalam rangka mempraktekkan salah satu pilar daripada rukun Islam yang kelima. لضيوف الرحمن بكل عناية واهتمام. Perhatian ini dikhususkan kepada para tamu Allah. Pemirsa, cuaca saat wukuf di Arafah dalam puncak ibadah haji tahun ini diperkirakan mencapai kisaran 50 derajat Celcius. Jemaah calon haji dihimbau tidak keluar dari tenda agar terhindar dari paparan panas ekstrim. Cuaca di Arafah diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius saat puncak haji. Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh mengimbau jemaah haji untuk tetap berada di dalam tenda saat wukuf. Menyikapi kondisi ini, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif mengimbau para jemaah calon haji Indonesia untuk tidak keluar dari tenda kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jemaah, terutama yang lanjut usia dan rentan terhadap paparan panas ekstrim. Tadi kita sudah tinjau lokasi, terutama di Arafah, dan kami mendapatkan pesan dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia
dari Dr. Hasan Munakir langsung menyampaikan pada kami pesan bahwa pada saat puncak haji nanti panasnya masih tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada hari ini. Karena itu ada beberapa aturan baru yang nanti juga akan disampaikan lebih detail. Tapi di Arafah yang pertama dijaga jamaah tidak keluar tenda tanpa ada kebutuhan yang khusus, gitu ya. Karena memang kita harapkan jamaah bisa terhindar dari heat stroke, ya, serangan panas, yaitu berbahaya. Selama wukuf di Arafah, jemaah haji diberikan berbagai fasilitas untuk menjaga kenyamanan jemaah dan diimbau agar jemaah berdiam diri di tenda sambil berdoa, berzikir, atau membaca Al-Quran. Selain itu, para jemaah calon haji juga harus mempersiapkan kesabaran dan kondisi fisik, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Dari Mekah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, Ramdhani Bur di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Ramdhani. Waalaikumsalam, Mas. Ya, ini kalau seandainya di Indonesia, ini pemerintah sudah menentukan Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni, Ramdhani. Ini bagaimana dengan Arab Saudi? Apakah pemerintah Arab Saudi sudah menentukan tanggal Idul Adha? Ya, Mas Togi dan pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan hari Jumat 6 Juni 2025 sebagai Hari Raya Idul Adha atau 1 Dzulhijjah jatuh pada hari ini Rabu 28 Mei 2025. Dengan demikian, perayaan Idul Adha di Arab Saudi tahun ini bertepatan dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu tanggal 6 Juni 2025. Hal itu berarti jamaah haji Indonesia akan menjalani rangkaian puncak haji mulai 4 Juni 2025 dengan bergeser ke Arafah. Kemudian dilanjutkan dengan wukuf di Arafah sendiri yang dilangsungkan pada Kamis 5 Juni 2025. Demikian, Mas. Baik, terkait dengan jumlah haji ini di seluruh dunia yang tiba di Mekah ini ada, dan kapan gerbang menuju Mekah ini akan ditutup nantinya? Hingga saat ini belum tersedia data resmi memang mengenai jumlah haji dari seluruh dunia yang telah tiba di Mekah. Namun untuk berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya jumlah jamaah haji internasional melebihi 1,5 juta orang. Sebagai contoh, pada tahun 2025 jumlah jamaah haji internasional mencapai 1,8 juta, yang mana itu merupakan salah satu yang terbanyak sepanjang sejarah. Sementara itu, mengenai penutupan gerbang masuk ke Mekah, pemerintah Arab Saudi menetapkan Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah akan menutup kedatangan jamaah haji pada 31 Mei 2025 pukul 12 atau pukul 00 waktu Arab Saudi. Setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi penerbangan yang membawa jamaah haji yang diizinkan masuk melalui bandara tersebut. Dengan demikian, seluruh jamaah haji internasional telah tiba di Arab Saudi sebelum penutupan gerbang pada 31 Mei untuk kemudian mempersiapkan diri mengikuti rangkaian ibadah haji yang puncaknya dimulai pada 4 Juni 2025 dengan pemberangkatan ke Arafah. Demikian, Mas. Baik, terkait dengan kartu nusuk ini, Ramdhani, bagaimana proses penyalurannya nanti? Apakah semua jemaah Indonesia sudah menerima kartu nusuk? Ya, hingga data hari ini, Rabu 28 Mei, waktu Indonesia Barat, dari 193.778 jamaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci, 184.000 diantaranya, baik itu reguler maupun khusus, sudah menerima kartu nusuk. Distribusi kartu nusuk terus dikebut PP Arab Saudi dan Syarikat. Biasanya jamaah hanya perlu menunggu 1,24 jam baik di Arab Saudi untuk menerima kartu nusuk. PP Arab Saudi terus berupaya mendorong Syarikat untuk melakukan percepatan dalam pendistribusian kartu nusuk. Sejumlah langkah disiapkan seperti membuat operation room, akselerasi distribusi kartu nusuk, menunjuk penanggung jawab proses akselerasi distribusi kartu nusuk pada level sektor dan daker, serta menyiapkan pelaporan digital berbasis polter. Demikian, Mas. Baik, Ramdhani, ini terkait mungkin cuaca ini, warga kita pengen tahu nih untuk siang hari atau enggak puncak panasnya di sana ini berapa Celsius, Ramdhani? Untuk saat ini saya berada di kota Jeddah, untuk cuaca memang masih bersahabat ya, di kisaran 33 sampai 34 derajat Celcius. Hanya akan tetapi untuk cuaca yang ada di Mekah atau di Madinah saat siang hari atau seperti ini, cuaca bisa menembus 40 derajat Celcius. Bahkan diperkirakan saat nanti di Arafah, cuaca bisa mencapai di kisaran 48 sampai 50 derajat Celcius.
Karena itu jamaah disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar hotel seperti saat ini untuk menjaga untuk menjaga kondisi fisik agar fit saat menjalani puncak haji yang diprediksi atau akan jatuh pada tanggal 4 Juni 2025. Baik, terima kasih Ramdhani Bur atas informasinya melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana ini layanan kesehatan haji Indonesia terus memberikan perhatian maksimal bagi jemaah yang tengah dalam perawatan. Meski kondisi fisik mereka terbatas, para calon atau para jemaah calon haji tetap dipersiapkan untuk menjalankan rangkaian ibadah secara sah dan sesuai syariat. Di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, daerah kerja Madinah, para jemaah yang tengah dirawat tetap mendapatkan pendampingan dan persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Meski dalam kondisi pemulihan, mereka dipastikan tetap menjalankan ibadah sesuai syariat. Diketahui, batas akhir pemindahan pasien ke Mekah ditetapkan hingga 31 Mei mendatang. Upaya perawatan guna mempersiapkan jemaah menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat ini ada 14 jemaah dirawat di KKHI Madinah dan 35 lainnya di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebagian besar jemaah menderita penyakit kronis seperti jantung, paru, diabetes, dan hipertensi. Jemaah yang kondisinya membaik akan dipindahkan secara bertahap ke Mekah. Mereka mempunyai penyakit penyerta yang dibawa dari tanah air, yang kencing manis, hipertensi. Kita upayakan sebelumnya jemaah haji sudah semuanya bisa dievakuasi ke Mekah. Insya Allah kita siap untuk melakukan pelayanan kesehatan di pos kesehatan di Mina. Sebanyak 70 personil medis dilibatkan beserta armada ambulans dan logistik kesehatan yang lengkap. Semua langkah dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah, terutama menjelang wukuf di Arafah. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita ke informasi lain, pemirsa, sapi jumbo jenis simental dengan bobot 1 ton lebih dipilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi ini dibeli dari sebuah peternakan di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Ini dia sapi jumbo jenis simental yang menjadi pilihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi yang diberi nama Matador ini dibeli dari seorang peternak bernama Bambang di daerah Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan harga 120 juta. Itu kotoran tuh Pak, banyak tuh Pak. Oke. Sapi jumbo pilihan dengan bobot 1 ton 60 kg ini mendapat pakan dan perawatan yang khusus agar sehat dan dagingnya padat. Selain itu, sapi ini secara rutin diperiksa oleh dokter hewan. Pilihkan untuk ke Pak Presiden Prabowo ini, kita pilihkan benar-benar sapinya yang profesional. Kita pilihkan kesehatannya dan sapinya bulat, super, komplit, bertanduk, tinggi, panjang sapinya. Rencananya, sapi jumbo ini akan dikurbankan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di daerah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Misal Presiden Prabowo ini terima kunjungan Presiden Prancis di Istana Kepresidenan Jakarta. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.